Presiden Jokowi kembali memilih atau mencalonkan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ini artinya kalau terpilih, Peri akan menjadi bos di BI untuk periode kedua. Tapi ini belum final. Surat Presiden memang sudah disampaikan ke DPR, yang nantinya DPR akan melakukan fit and proper test. Jadi ada uji kepantasan dan kepatutan. Kalau dinyatakan oke, Peri akan dilantik oleh Presiden. Namun, jangan lupa, ada 3 catatan untuk calon tunggal Gubernur BI ini. Dia adalah pejabat publik yang harus dikritisi. Bukan sekedar dipuja-puji. Nah, uraian catatan 1-3 soal prestasi dalam tanda kutip Peri Warjio ini akan kita ulas tipis-tipis. Dari prestasi rupiah terburuk sepanjang sejarah, prestasi larinya pelarian modal di portofolio, dan prestasi lainnya. Ini 3 catatan untuk Pak Peri Warjio, calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Pertama, dalam 13 tahun terakhir, 2008 sampai 2021, neraca transaksi finansial kita selalu positif. Tapi tahun lalu, tahun 2022, negatif sebesar 8,9 miliar dolar. Artinya, lebih banyak duit investasi yang keluar ketimbang yang masuk ke Indonesia. Ini uang di pasar keuangan. Yang ada kaitannya dengan respon kebijakan Bank Indonesia. Suku bunga acuan. Ini bukan investasi di sektor real seperti bangun pabrik. Drama transaksi finansial ini ibarat orang main catur. Yang mengatur irama adalah Bank Indonesia yang dipimpin oleh Peri Warjio yang saat ini diajukan kembali jadi Gubernur BI untuk periode yang kedua. Banyak media yang seolah memuja bahwa Peri Warjio sebagai orang hebat dan layak jadi Gubernur BI 2 periode, seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih hebat dari Peri. Padahal jangan lupa, Peri Warjio adalah pejabat publik yang harus dikritisi. Seperti soal transaksi finansial tadi. Ini soal transaksi di portofolio. Investor mau datang tanam dana di Indonesia setidaknya karena 2 hal. Pertama, menarik dari sisi imbal hasil. Kedua, percaya ekonomi kita bagus. Wajah ini ada di tangan Bank Indonesia. Nah, selama dipimpin Peri Warjio, ada prestasi fenomenal dalam tanda kutip tapinya. Pertama kali dalam 13 tahun terakhir, neraca transaksi kita minus. Jumlahnya 8,9 miliar dolar. Artinya, lebih banyak dana investasi keluar dari Indonesia ketimbang yang masuk. Entah, para investor itu punya alasan yang mana? Tidak percaya Indonesia, atau investasi di sini tidak menarik pada era Peri Warjio itu. Ini soal respon kebijakan dari Bank Indonesia. Kedua, tergerusnya independensi Bank Indonesia. Sebelum tahun 2020, Bank Indonesia tidak boleh beli surat utang negara di pasar primer. Jadi begitu pemerintah terbitkan, langsung beli, nggak boleh. Haram hukumnya. Yang boleh, beli di pasar sekunder untuk tujuan stabilisasi. Tapi di era Peri Warjio, dia bersepakat dengan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan perlindungan Perpu pada waktu itu untuk menghapus larangan tadi. Nabi Adam aja terusir dari surga tuh gara-gara langgar pantangan. Itu artinya kebijakan itu yang mereka sebut sebagai dengan bahasa kerennya itu burden sharing, itu artinya BI cetak uang. Zaman Peri Warjio ini cetak uang tambahannya tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Bahkan lebih tinggi dari ketika krisis 1998. Tahun 2020 ini BI tambah uang beredar sekitar 789 miliar dolar. Kemudian di 2021 965 miliar dolar. Tahun 2022 658 miliar. 3 periode hat-trick ini merupakan tambahan uang beredar tertinggi sepanjang sejarah. Apa dampaknya buat kita?
Karena uang beredar makin banyak, makin banjir tuh rupiah, nilai uang kita tergerus, melemah, daya belinya terhadap barang dan jasa makin kecil. Indikasinya ditunjukkan lewat inflasi atau laju kenaikan harga yang tinggi. Ini salah satunya ulah Bank Indonesia yang satu di antara beberapa atau sedikit tugas utamanya adalah menjaga stabilitas inflasi. Dampak kedua dari kebijakan Bank Indonesia yang mencetak uang sehingga uang beredar makin banjir, nilai tukar rupiah makin loyo. Nah, soal rupiah ini akan jadi catatan ketiga terkait dengan kinerja Peri Warjio, calon tunggal gubernur Bank Indonesia. Atau boleh jadi ini juga prestasi Peri Warjio sebagai gubernur Bank Indonesia. Lagi-lagi dalam tanda kutip. Pada era kepemimpinan Peri ini, rupiah punya catatan paling buruk sepanjang sejarah. Nilai tukarnya terendah terjadi pada 2 April tahun 2020, yaitu Rp16.741 per dolar AS. Ini data Bank Indonesia, silahkan buka websitenya. Dan sampai sekarang masih 15 ribuan loh per dolar. Mungkin dipertahankan, mungkin, karena kan pasti calon gubernur BI paham tugas utamanya sesuai dengan undang-undang, selain menjaga inflasi, juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu kenapa kalau rupiah melemah? Nih, biaya impor barang jadi lebih mahal. Sampai hari ini jangan lupa, impor setengah jadi kita, jadi dari bahan baku kan bisa kemudian menjadi barang setengah jadi. Nah, untuk kemudian dijadikan barang siap jual ke konsumen, masih di atas 75%. 75% itu dari impor. Nah, 25%-nya baru kita buat di lokal. Nah, kalau bahan bakunya aja mahal, karena tadi rupiah yang melemah, maka barang yang sampai ke konsumen juga pasti mahal dong. Nilai tukar rupiah jadi salah satu biang keladinya, dan ini urusan Bank Indonesia, bukan urusan money changer. Jadi, kalau kemudian DPR mengamini pengajuan Presiden untuk menjadikan Peri Warjio sebagai gubernur Bank Indonesia lagi, mungkin 3 catatan ini, 3 catatan prestasi dalam tanda kutip, akan diteruskan. Kan dianggap prestasi. Siap-siap saja, rupiah terus melemah, dana asing terus makin banyak yang keluar. Segini aja dulu ya. Nanti kita celotehin lagi. Tunggu momentumnya. Eling lan waspada.